Halo semuanya, teman-teman yang sudah sering nonton channel gua. Memang karena keterbatasan waktu dan tempat, jadi uh, gua tuh bikin konten ya kalau sambil kerja gitu kan, sambil terdu berisik. Sambil kerja terus sambil OTW Bali kemana gitu sekalian, jadi gue sempetin bikin video gitu. Nah sekarang gue juga mau bikin video lagi, tapi tentang gimana cara dapat respect dari pelatih dan gimana cara agar pelatih respect sama lo gitu. Jadi ini mungkin bagi anak-anak basket yang baru mau serius di basket atau memang udah serius gitu tapi bingung cara gimana sih ini, kok kayaknya pelatih nggak ada ngasih atensi sama gua, nggak ngasih perhatian sama gua gitu, padahal gua udah sebisa mungkin nurut apa kata dia dan lain-lain gitu. Dan ya itu gua rasain dulu gitu, dan sangat amat wajar apabila seorang pelatih tuh ya kayak masa bodoh sama lu gitu. Bukan masa bodoh, sebenarnya mereka ngasih gap itu gitu, memang gitu. Nggak jarang ada pelatih yang bisa jadi friend buat lu gitu, jarang banget gitu. Tapi ada beberapa pelatih yang gua tahu dia bisa jadi teman buat pemain-pemainnya gitu. Tapi ada sebagian juga yang emang harus jaga jarak karena itu tugas dia gitu. Karena kalau terlalu deket, lu bisa-bisa nggak respect sama dia gitu. Jadi ya ada pelatih kayak gitu tipenya, dan itu plus minus ya. Pelatih kan kayak gitu juga ada plus minusnya gitu. Ntar dulu, gue lagi mau bayar ini dulu nih, polisi cepet. Ya, makasih. Ya, jadi ya yang gue bilang tadi, pelatih itu beda-beda ya. Pelatih itu beda-beda dan setiap pelatih itu punya cara mereka masing-masing gitu. Sama kita sebagai pemain juga punya cara kita masing-masing. Kita pasti punya tipe permainan yang berbeda. Kita cara deliver apa yang dikasih pelatih juga beda gitu. Beda-beda cara nangkepnya juga beda gitu. Jadi jangan samain coach satu sama yang lain gitu. Jangan samain, karena menurut gua kalau lu samain misalnya kok coach ini nggak begini gitu ya, mungkin emang kelebihannya bukan di situ gitu. Karena ada pelatih yang gue kenal gitu, yang gue pernah dilatih sama dia. Sebesar apapun kita kayak misalnya gimana ya, kalau misalnya bahasanya ngejilat tuh menurut gue nggak bagus juga gitu. Kita ngasih perhatian lebih nih ke pelatih gitu, karena ya pasti kita mau dapetin minute play gitu. Gue juga pernah kayak gitu. Tapi pada akhirnya mereka jadi ilfil sama kita gitu. Dia jadi ilfil sama gue gitu. Jadi ya sebenarnya kita nggak usah terlalu yang coach ini tuh gimana sih caranya. Nggak, kok pelatih tahu, itu tugas mereka kasih tahu kalian kalau ada yang nggak kalian tahu gitu. Itu tugas mereka gitu. Jangan pernah cari muka lah sama pelatih gitu. Karena di dalam basket juga kita kan nggak diajarin tuh, kita diajarin sportif gitu, kita diajarinnya berkompetisi gitu, bukannya jilat pelatih gitu. Tapi gimana cara dapat respect dari pelatih gitu. Sebenarnya yang gue alamin kalau misalnya respect tuh didapat kalau lu udah di level dimana kalau pelatih udah sangat percaya sama lu tuh pasti pelatih respect sama lu. Nah gimana cara pelatih percaya sama lu gitu? Pelatih percaya sama lu kalau lu mainnya bagus pertama, kedua lu bisa deliver apa yang dia mau gitu. Jadi kalau misalnya lu emang bukan pemain yang jago gitu, tapi sewaktu-waktu kalau dia butuh peran lu di lapangan gitu, lu harus benar-benar bisa deliver itu, bisa ngelakuin itu, bisa cepet nerimanya gitu, itu yang dibutuhin sama pelatih sebenarnya. Sebenarnya lu nggak perlu jago-jago banget gitu di dalam permainan, cuman seenggaknya apa yang coach sampein bisa nyampe ke pemain lain dan lu juga gitu. Bukan, pelatih pasti berpikir kalau misalnya lu dikasih kepercayaan terus lu bayar semua, itu yang itu yang paling coach pengen gitu. Bukannya gimana, bukannya pengen yang
oh lu main harus 20 poin ke atas, ini enggak juga gitu. Karena apalagi di zaman sekarang gitu ya, lu dituntut untuk kerja sama tim tuh harus lebih bagus lagi. Karena sekarang secara offense tim-tim tuh ya udah sangat-sangat luar biasa menurut gue di Indonesia. Di Indonesia tuh udah mulai ngikutin NBA ya, dengan nembak tiganya segala macem. Itu kalau misalnya andaikan, ini gue buka pemikiran ya, kalau misalnya kalau kalian nggak ada komunikasinya, rotasi defense-nya juga jelek gitu. Jadi tuh harus dikomunikasiin bener gitu sih menurut gue gitu. Dan lu saat lu dimasukin ke dalam sebuah permainan, sebuah game gitu, lu harus cepet tanggap gitu. Karena pelatih gemes banget kalau lu tuh nggak cepet tanggap gitu. Itu yang gue alamin gitu. Gue memang itu yang gua 11 tahun gue berkarir ya, ada pemain ya gue nggak perlu sebutin nama, pemain jago, gue tahu dia jago banget, dia full skill, dia sangat lebih full skill dari gue gitu. Cuman dia malah nggak pernah, jarang sekali main menurut gue. Dia lebih kuat dari gue, lebih full skill dari gue menurut gue ya. Cuman dia nggak pernah main gitu, karena itu delivernya jelek banget gitu. Dia nerima strategi dari pelatih setiap game pasti. Lu kan di tim lu pasti udah ada pattern ini dan lain-lain gitu, dan itu harus lu jalanin kan gitu. Tapi ada saatnya lu harus improve gitu. Tapi kalau lu kebanyakan improvisasi, jadi bisa turnover, jadi bisa salah sendiri gitu. Tapi kalau lu misalnya lu udah ada patternnya, lu jalanin segala macem, tiba-tiba lu improve dengan bagus dan skor, itu pasti pelatih sangat appreciate sama lu gitu. Karena lu bisa nerima playnya, tapi lu bisa improvisasi dengan cantik gitu. Bukan sekedar improvisasi lu dikasih pattern terus lu asal-asalan gitu, enggak gitu. Itu bukan improvisasi namanya. Itu memaksakan gitu. Banyak pemain yang jadi berbeda persepsinya antara memaksa sama improvisasi gitu. Itu yang harus dibedain, dan pelatih akan respect sama lu kalau lu udah bisa bedain itu gitu. Gue sih sebenarnya kalau dibilang pemain, gue bukan pemain yang cepet tanggap. Gue bukan pemain yang cepet tanggap, tapi kalau misalnya gue salah, gue bayar itu dengan misalnya rebound, offensive rebound. Gue misalnya kalau misalnya nggak bisa, ya gue kalau misalnya lagi nggak skor terus gitu, gue balas di defense gitu. Bukannya malah gue mutung, aduh nggak masuk lagi gitu. Itu yang emang jadi musuh terbesar atlet sih, apalagi di basket ya. Karena di basket kan attempt-nya hampir, pokoknya setiap lu nyerang pasti lu attempt gitu, kalau nggak turnover gitu. Itu basket tuh lebih sering, dinamika itunya lebih sering, cepet banget gitu berjalannya gitu. Makanya ya mau nggak mau ya lu harus benar-benar ngerti apa yang dikasih pelatih sama apa yang lu mau improve di sisi mananya nih gitu sih. Itu cara dapat respect dari pelatih gitu. Menurut gue gampang, tapi gampang susah juga. Itu yang harus kita tahu juga, bahwa ya nggak semua pelatih bisa diajak bercanda, nggak semua pelatih bisa diajak bisa dijilat, nggak semua pelatih bisa dianggap enteng gitu. Ada pelatih yang dimana punya batas sabar yang tinggi, ada pelatih yang dimana yang emang dia emosian gitu. Dan lo harus tahu itu dan paham betul karakter pelatih lo gitu. Sebelum lo mau tahu cara dia nge-treat lo harus treat dia sebaik mungkin gitu. Itu aja sih, dan lo harus nurut kata-kata mereka. Pasti pelatih punya rules ya. Setiap pelatih punya rules, dan di rules itu ya lo harus mau nggak mau, suka nggak suka lo harus jalanin. Karena pelatih itu udah kayak kalau di TNI apa ya, jenderal lah gitu. Pelatih itu jenderalnya gitu. Lo harus menurut apa kata dia. Kalau di dalam lapangan emang point guard ya. Cuman kalau udah ngomong di luar lapangan, ya lo harus nurut apa kata pelatih lo gitu. Di dalam lapangan pun kayak gitu. Ya itu aja sih. Gue pengen ngobrol gini karena gue mau sharing ya. Karena lumayan banyak yang nanya sama gue tentang coach, kak gue kenapa gue nggak bisa dimainin sih setiap game segala macem. Apa pelatih gue tuh nggak suka sama gue apa segala macem. Sebenarnya nggak juga gitu. Nggak melulu
karena nggak suka sama lu, tapi tergantung lu deliver sebuah gamenya sih, yang tadi poin gue sampein gitu. Kadang-kadang memang banyak banget deh temen-temen gue ya yang nggak punya skill, istilahnya skillnya jelek cuman kepake terus gitu, karena pelatih respect sama dia bisa ngasih sesuatu yang beda buat timnya. Itu aja sih sebenarnya gitu. Nggak perlu jago, nggak perlu lu bisa poin sebanyak mungkin, nggak perlu nge-shoot bagus, cuman seenggaknya lu bisa nerima apa yang pelatih omong gitu. Pelatih yang strategi apa yang pelatih pengen, lu bisa nerima dan lu bisa ngelakuinnya dengan bagus. Itu aja sih sebenarnya. Ya udah, segitu aja. Mungkin sharing gua nggak cuman buat basket ya sebenarnya. Sharing gua bisa buat anak bola, anak futsal segala macam. Cuman pasti yang kebanyakan yang dengerin anak basket, biarpun hanya ratusan. Cuman nggak apa-apa. Seenggaknya gue bisa sharing sama kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada yang mau dibahas, gue pengen bahas AC Milan juga nih gitu. Sebagai fans Milan, gue pengen bahas AC Milan. Cuman kalau misalnya kalian ada yang pengen disampaikan atau apa yang mau gua kasih, apa yang sepengalaman gua share ke kalian, langsung tulis saya di komen gitu. Jadi ya mudah-mudahan gua bakal sering upload. Kayak kemarin gua upload di kantor juga kayak gitu juga lah. Pokoknya nanti kehidupan sehari-hari gua bakal banyak bikin video juga. Jadi tungguin aja. Oke. Terima kasih semuanya. Pokoknya sehat terus di pandemi ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Thank you.